Hai guys, balik lagi nih sama kita. Yuk, akhirnya kita bikin lagi nih episode selanjutnya. Episode ketiga. Iya, hari Kita ini tapi komit juga ya. Iya juga ya. Biasa kayak kirain cuma seminggu doang aktif, habis itu udah nggak bikin lagi. Tapi ternyata kita ya bisa loh. Kita bisa kalau juga disempetin. ya. Lumayan lah ya. Tapi jujur ini kayak jadi hal yang gue nantikan sih. Tiap kali bikin podcast. Karena kayak lu bisa ngeluarin dedek-dedek lu gitu di Iya sih, hati lu, benar-benar. atau Kayak kadang tuh misalnya aduh, pas banget nih maksudnya mau podcast, kita sekalian ngeluarin unek-unek juga nggak sih? Iya, bener. Makanya jadi kayak lumayan lah gue bisa ngebacot di platform Sebenarnya ini. ini tuh kayak channel untuk kita marah-marah online sih, ya nggak sih? Iya. Karena kayak ya maksudnya kan mungkin kita jarang kali ya menunjukkan sisi yang kayak marah di sosial media. Kalau di Twitter gue sih emang marah-marah tiap hari, tapi maksudnya kalau Instagram itu kan jarang ya kan sih? Iya, benar. Tapi kalau buat gue, karena di sini gue nggak banyak teman Indo juga, kadang tuh lu kangen aja ngedumel apa sih namanya, kayak ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu ya. pakai bahasa Indo, karena kayak Iya, benar. lu bisa lebih ekspresif gitu. Iya, kalau misalnya bahasa Inggris, oh I don't like her. Iya. Terus kayak padahal kan kalau misalnya bahasa Indonesia kita kayak Gila, lu tahu nggak sih anjing itu tuh orang cewek nah, gitu. kayak gitu. Iya. Maksudnya ekstrimnya kayak gitu. Iya. Ya. Oke teh, jadi hari ini kita mau ngomongin apa sih? Jadi hari ini tuh kita bakal ngomongin topik yang gak bercanda-bercanda lagi nih, J. Maksudnya kali ini gak bercanda dulu Kali ini lah. kita serius Agak dikit lah ya. serius, ya. Biar kita juga jadinya ini kan, maksudnya bisa bagiin ke teman-teman nih soal kehidupan di Jerman. Benar Ini tuh karena banyak banget, kita bakalan bagi beberapa part nih kayaknya. Soalnya kalau semuanya diomongin dalam satu podcast kayaknya bisa sampai seminggu gak berhenti-berhenti tuh. benar, terlalu banyak yang mau kita bahas ya. Dan gue rasa nggak semua orang juga mau dengerin kita bacot selama itu ya. Iya, benar. Jadi ya udah kita potong-potong deh biar ini apa? Biar lebih enak gitu ya, lebih jelas. Betul. Dan harapannya sih dari cerita kita tentang di Jerman ini bisa ngasih informasi terbaru atau kasih perspektif dari banyak perspektif ya, dari gue, dari lo, dari mungkin kita cerita dari POV teman-teman lain gitu kan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau kuliah di sini atau yang wondering aja sih kayak emang di Jerman tuh kayak gimana kehidupannya, bisa dapet info ya nggak? Benar. Oke. Nah, kita mulai dulu kali nih dari ekspektasi kita. Pasti kan kayak waktu lo misalnya memutuskan untuk ke Jerman nih, lu pasti punya ekspektasi nih, wah Jerman nih in my head itu kayak bakalan gimana gitu gak sih? Deutschland über alles. Aduh, Vaterland tuh gimana sih? Aduh, Ya jujur gimana ya. Gue tuh mulai dari lu deh, karena sebenarnya salah satu inspirasi gue mau ke Jerman tuh lu, karena lu udah Gila dari lu. Lu dan Serius? keluarga lu, Anjay. Enggak, karena kalau misalnya teman-teman mau tahu, Jessica tuh kokonya juga kesini duluan. Iya, Ya betul. nggak sih? Terus kita ada om juga yang di sini di Jerman. Sebenarnya literally kalau gue cerita sama teman gue ya, kita tuh kayak lu mau mengeksploitasi Jerman ya, keluarga lu. Kayak ada satu di Berlin, ada satu di Frankfurt Munchen, waktu lu satu dulu, iya. satu di Munich, satu di Hamburg, satu di mana lagi? Stuttgart gue. Iya. Terus ada lagi Mana? Adek gue di Frankfurt. iya, Iya, benar. kayak banyak banget gitu. Iya. Lu pikir-pikir iya juga ya. Terus ada lu punya, sampai oma juga punya gue di sini. Iya, Kayak enak banget oma makan jauh lagi. gitu. Iya, tapi maksudnya kayak ya itulah, makanya kalau bisa diurutin keluarga kita banyak banget sebenarnya yang di sini ya. Iya. Yang lumayan ada inilah. Bener, ada jadi koneksi di mana-mana. betul banget. Jadi sebenarnya karena banyak banget keluarga di sini, berangkat dari bokap gue dulu mengenalkan tentang Jerman, gue jadi punya ekspektasi tentang Jerman tuh tinggi banget, jujur ya. Iya. Jujur, karena emang dari dulu yang gue tahu tuh Jerman ya gimana ya, lu kalau Teknologi, Yoi. science, mathematics. terus kayak Eropa kan. Iya. Kebayang gak sih lu kalau orang udah ngomongin Eropa berarti kerajaan. Berarti Gimana? berarti tuh kayak orang-orangnya tuh beda culture-nya. Beda, Terus kayak kita kan selalu ini kan dengan culture
Indo kita yang mengidolize ini Bule. Western culture, terus benar. kayak bule. Ya. Jujur gue pertama kali emang rada Ya, glorifikasi ya. bule juga sih. Ya. Tapi Biasalah setelah mental dijajah. Iya. Kan gitu gak sih? iya berapa tahun dijajah kita. Iya, kita selalu ngerasa mereka tuh lebih superior daripada kita. Benar. Jadi ekspektasi gue terhadap Jerman tuh waktu gue sebelum datang tuh jujur tinggi banget ya. Apalagi sebenarnya ke Jerman itu udah jadi cita-cita gue udah dari lama berapa banget. tahun lalu. Iya. Jadi gue kayak udah mendambakan untuk pergi ke Jerman, kuliah di sini, dan gue expect gue kayak gila Jerman pasti keren banget. Itu sih. Gila, docer banget gua. Docer. Bakalan. Nah, sebenarnya apa ekspektasi gue? Pertama, ya gue merasa Jerman tuh kayak bersih, ya. Secara ekspektasi Eropa gitu kan, masa sih Singapura aja yang Itu buang Asia, sampah didenda loh. bener. Singapura nggak sih? Ah, Benar-benar ternyata bersih di banget. Jerman, nah ntar terus jadi ekspektasinya salah satunya itu ya tempat bersih. Terus yang kedua orang-orangnya tuh apa ya, teknologis gitu loh, kayak educated, terus Yang ini lah terpelajar, educated, mannernya ada, terus kayak berpemikiran yang maju, betul, kayak maju gitu ya. gitu Maksudnya ya. moralnya Maju tuh ada. dalam segi semuanya ya, semua aspek tuh maju gitu. Terus ekspektasi gue yang lebih lagi sebenarnya kalau dari awal banget ekspektasi pertama ya itu sih soal tempatnya ya kan, kebersihannya kayak gitu-gitu. Gue ngerasa kayak Jerman tuh pasti bagus banget gitu. Nah, itu ekspektasi gue. Kita mau langsung ngomongin realitanya atau ekspektasi dari lu dulu nih? Ya udah, biar kalian ngumpul mungkin ekspektasi juga kali ya. Nah, gue tuh honest awalnya tuh nggak tertarik ke Jerman ya, karena kayak menurut gue untuk belajar bahasa lain selain Inggris itu gue harus effort lebih. Dan Jujur PR banget sih. gue inget banget, gue nggak bakal pernah lupa ya hari pertama gue masuk Goethe les bahasa Jerman, pala gue tuh keluar panas. Kayak itu tuh literally gimana ya? Aduh, kayak kalau Mandarin kan di sekolah ya udahlah, gue juga toh nggak mau ke Cina. Tapi kalau ini kan gue mesti bisa, karena gue emang tujuannya mau ke Jerman kan. Jadi mau nggak mau kayak, aduh, gue kayak effort banget. Dan ya itulah kayak yang tadi lo bilang, maksudnya gue tuh lumayan terinspirasi dari lo, dari koko lo, dari ya ini om kita juga gitu kan. Jadi emang ya udahlah ke Jerman aja, karena Jerman tuh juga opsi yang murah kalau kita mau kuliah ke luar negeri. Itu ya big reason ya. Ya, itu one of the reasons why. Dan kayak ekspektasi gue adalah ya pasti pendidikannya maju dong, karena maksudnya bisa murah itu karena program dari pemerintahnya juga jalan. Jadi pemerintah itu mensubsidi kita sebagai student, even student luar pun juga untukin ya bayar kuliah itu nggak pakai uang pangkal. Makanya kenapa agen-agen tuh gencar banget bilang kuliah Jerman gratis. Padahal bayar tetap per semester. Yang gratis itu lo nggak bayar uang pangkal, uang gedung, apa administrasi, kan kayak gitu ya kalau di Indo. Betul. Nah, jadi itu sih. Jadi ekspektasi gue tuh tinggi karena ya yang lu bilang tadi Eropa nih. Terus gue tuh nggak pernah ke luar negeri yang jauh banget. Sama bro. Jarang kan jalan-jalan ke luar negeri. Gue kayak dulu paling jauh tuh Jepang. Ya, itu masih kecil. Sisanya Singapura. Ya, gue paling jauh ke Korea, tapi itu pun juga masih kapan, itu udah lama. Jadi kayak benar-benar pas pergi jauh itu langsung buat kuliah, dan maksudnya ya itu ekspektasinya tinggi banget ya, karena excitementnya juga ada loh, kayak gila lu kuliah di Eropa nih, dari yang gue di Bekasi kan. Kalau ngomongin episode pertama gue di Bekasi, upgrade levelnya iya kan, maksudnya kayak lo ada ekspektasi tersendiri sebagai orang asing waktu lo melancong nih ke negara lain, apalagi misalnya Eropa gitu. Pasti lo ini ya memperbaiki nasib, mau banyak lah, kayak lo inilah pasti ekspektasi lo tinggi gitu. Ya gitu sih. Nah, terus dari realita, kalau bahas soal realita, waktu gue baru nyampe, begitu gue jejakin kaki di Jerman, pas lu injak tanah Jerman ini. Nih tanah Jerman, gue kan nyampenya di Munchen ya waktu itu. Oh, di Munchen ya? Gue nyampe di Munchen, dijemput adek gue. Ya adek gue di sini juga kan. Nah, pas gue dijemput itu kan gue naik kereta ya naik bus dulu terus naik kereta lanjut. Kaget gue, jujur gue, kayak kaget itu? Tuh udah arti,
kok sampah banyak banget di mana-mana, nggak sebersih itu gitu. Maksud gua kayak ini kota besar loh, kota besar yang salah satu kota besar gitu, kayak kok sampah di mana-mana. Terus udah gitu juga banyak gembel. Wah, itu juga di mana-mana sih, pengamen, pengemis. Iya. Pengamen masih oke lah, pengamennya kayak berasa di Eropa karena mereka kadang lagu klasik kan, biola gitu. Tapi ini lucu banget loh. Pakai beras. Tapi sebenarnya ini plot twist dan lucu banget. Lu ngerti gak sih? Jadi waktu teman-teman gue itu suka ke Eropa atau ke negara luar, gue tuh selalu iri sama mereka, dan karena mereka tuh selalu ngevideoin, masukin ke Instagram story, ngevideoin orang-orang yang orang-orang yang nyanyi di tempat luas. Jadi gue berasa kayak anjing, Eropa keren banget ya. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang main biola. Vibes-nya gitu kan, vibes-nya gak sih? Kayak vibes-nya oke banget, dan mereka tuh kayak anjir keren banget. Lu bisa open music gitu di jalan, di pinggir jalan. Gila, gitu. Setelah gue sampai sini, gue baru tahu ternyata mereka itu gembel. Itu ngamen. Iya, ternyata mereka itu udah emang nyari duit anjir dari situ, bukannya emang kayak musisi lagi manggung di pinggir kayak street music apa konser gitu-gitu ya. Iya, bahkan lama-lama gue hafal ya salah satu lagu-lagu yang dimainin sama pengamen itu, karena lagunya itu terus gitu. Nah, itu salah satu hal yang buat gue juga kaget sih, buat sesuai realita waktu yang pertama kali gue dapetin itu ya. Terus apalagi ya? Apa? Mungkin udaranya nggak? Kayak ya udara udah pasti lebih bersih. Udara udah paling udara udah pasti bersih. Polusi sih ekspektasi sesuai sih, kayak bersih, nggak ada polusi, nggak ada kemacetan. Waktu awal sih gue datang nggak ada kemacetan ya, kayak itu sesuai sama ekspektasi, realita sesuai lah. Terus dari segi kalau culture gue nggak langsung ngeliat lah karena baru nyampe kan. Cuman itu yang gue dapet sih, begitu gue nyampe, gue kan dari itu langsung ke Munich, Hamburg, sama ke Berlin. Itu gue ngeliat banyak banget sih sampah di mana-mana. Terus gembel tuh bisa masuk ke kereta, gitu-gitu. Terus yang kayak bener-bener hygiene mereka tuh parah banget. Yang bisa di kereta tuh boker sembarangan, kencing misalnya, bau pesing atau apa gitu. Bener banget. Oh, tapi ekspektasi gue ada satu sih yang menurut gue kira orang-orang bule tuh atau orang-orang Jerman lah, mereka tuh sombong yang banget gitu, yang gak mau, karena mereka kan selalu dibilangnya individualistik ya, kalau orang-orang sini lah, orang-orang bule gitu. Tapi ketika gue selama waktu awal-awal kuliah gitu, gue ketemu orang-orang tuh justru gue malah ketemunya ramah-ramah gitu. Bahkan ada yang initiate untuk ngajak ngobrol duluan, ada yang senyum atau ada yang ketawa bareng gitu atau gimana. Itu sih. Nah, itu waktu gue awal-awal baru datang, menurut gue itu yang salah satu hal positif yang gue lihat, ternyata beda. Se-cold itu ya mereka personality-nya. Nah, tapi yang baru gue kaget nih itu soal kereta Jerman. Kereta Jerman itu gue kaget banget. Jujur, karena orang Jerman itu dibilangnya tepat waktu habis ya. Tapi ternyata mereka memang salah satu hal yang paling bobrok adalah keretanya. Gak pernah on time. Jarang banget. Iya, jarang banget. Sedangkan kayak dulu gue ngerasa anjir kok bisa gini ya. Padahal gue udah di sini duluan nih, gue udah nunggu berapa lama, ternyata delay sampai berapa menit. 1 jam kadang. Bisa kereta yang nggak datang. Iya bisa nggak datang. Karena kurang personal, nggak ada yang kerja sakit. Pokoknya banyak alasan banget. Sampai gue kayak iyalah. Terus udah gitu yang paling gue kaget juga ternyata padet gitu loh. Dan kayak busway. Terus udah gitu orang pada semuanya, gue gak dapat tempat duduk. Even waktu itu gue pernah naik kereta yang bayar, yang ICE, gue gak dapet tempat duduk. Gue ngemper di lantai. Gue duduk di lantai. Dan itu tuh lama banget kan. Waktu itu gue perjalanan jauh. Tuh gue kayak gila. Gue kayak kaget gitu loh. Ini gue bayar kayak loh. Bukan di Eropa deh. Iya. Terus udah gitu keretanya. Orang juga banyak yang ternyata ini lagi sih salah satu culture yang gue kaget. Gila, orang Jerman ngegas banget yang kayak forward gitu maksudnya tuh. Enggak, kayak cepet banget ke sumbu pendek. Kayak waktu gue masuk, waktu lagi rame banget gitu, terus mereka selalu ada yang kayak teriak, woi masuk ini, kayak masuk gitu. Terus habis itu ada yang bilang lagi kayak, akhirnya ada satu orang yang akhirnya bangun, dia turunin kopernya, terus dia masukin ke atas gitu kan, ke kabin. Terus udah gitu
orang bilang, tuh orang teriak lagi, bagus deh akhirnya ada yang sadar kayak gitu-gitu. Maksud gue kayak gue kirain cuma di Indo doang yang model-modelannya suka kayak gitu, kayak apa sih namanya, ngomporin ngompor atau kayak gitu ya. nyindir ya, nyindir gitu. Ternyata di sini lebih banyak yang parah dan lebih to the point ya. Ekstrim. Kayak gue nggak peduli, gue punya hak untuk ngomong gitu. Iya. Itu sih salah satu realita awal-awal yang gue dapetin. Kalau lo gimana? Kalau gue sih pertama cuaca ya. Gue tuh sempat kan gue nyampe sini winter itu tuh minus di Berlin. Itu Oh, lu nyampe di Berlin ya? Iya, gue nyampe di Berlin awal Januari 2017 tuh lagi winter dan badai salju. Wah. Jadi itu dingin parah. Haicung gue 5, gue langsung paling gedein tuh pemanas. Terus gue pakai long john, tidur sampai kerongkongan gue kering banget karena kayak dingin banget. Iya, Gue dari Bekasi coy, kayak Masalahnya panas lu banget. langsung salju. Iya, makanya terus kayak itu udah gitu langsung nyampe ibu kota lagi kan. Maksudnya kayak aduh, inilah istilahnya kayak ekspektasi gue tuh emang mungkin apa ya, kayak udah ini sih udah kebayang kota Berlin, cuma gue nggak tahu genaunya kayak gimana gitu kotanya. Tapi pas nyampe sana tuh ya bener kayak kata lu, emang sih gue pas nyampe 8 tahun lalu itu apa ya, masih ada oke lah. Dulu tuh kereta nggak separah ini teman-teman. Jadi dulu tuh masih masih on itu. time. Dulu tuh masih on time. Gue nggak tahu kenapa makin lama makin parah nih kereta transportasi. Semenjak tahun berapa lu ngerasain itu? Kayak lu kan udah 8 tahun nih. Semenjak ini deh kayaknya Covid. pandemi, iya setelah pandemi kayaknya makin parah juga deh, tau gue. Kalau sebelum-sebelumnya masih oke, karena gue tuh sering banget kan gue kerja juga beda kota kan, jadi harus naik kereta terus tiap hari. Dan itu dulu masih oke, Ya, aman. masih bisa kekejar, bus juga aman. Sekarang tuh aduh buset dah, lu telat 5 menit aja kayak kereta selanjutnya bisa jadi nggak datang, atau misalnya dia telat 15 menit, gak tau lah. Bener-bener. Makanya ya itu sih, transportasinya juga parah banget. Terus apa ya, dari segi apa ya, culture ya gue emang nggak ada ekspektasi apa-apa sih maksudnya, dan kayak gue tahu emang mereka ini orangnya pada straightforward gitu-gitu. Cuma kalau ngomongin yang tadi sumbu pendek itu juga bener sih. Kayak beberapa emang ada tuh yang gampang banget Tapi terhasut bukannya gitu, tapi gue sesuai situasi ya. menstereotip orang Jerman ya. Sesuai Cuman maksud situasi gue juga. mostly. Tapi ada juga yang diem doang kok, karena waktu itu juga apa namanya, Ya ada sih, emang ada yang diem ada doang. yang diem doang, kayak misalnya even kalau misalnya ada orang yang dibeladih gitu, maksudnya kayak digangguin atau apa. Kayak gue waktu itu juga di kereta di bus juga dikata-katain sama pengungsi. Itu mereka diem doang, kayak apatis gitu, nggak belain, nggak apa gitu. Nggak mau ikut campur. Iya, nggak mau ikut campur. Meskipun kayak kadang gue ngerasanya kayak nggak ada yang belain gue ya gitu, misalnya Nggak kayak kalau di Indo tuh ada orang kecelakaan, tukang gojek langsung ngerumunin kayak gitu. langsung gitu kan, langsung pada minggir semua, bikin macet. Iya, oh. Iya, maksudnya ada beberapa yang kayak gitu. Tapi menurut gue, Tapi lo sampai dikatain. iya, gue dikatain waktu itu zaman-zaman habis corona kan. Terus gue dikatain kayak, dasar lu orang Cina, pergi lu dari sini gitu. Anjir. Sama pengungsi yang dia ngomong bahasa Jermannya aja jelek. Lu bayangin deh, gue tuh Mabok itu orang. kagak. Emang kayak gitu. Gue tuh tinggal di kota yang banyak pengungsinya waktu itu. Jadi emang itu sih. Nah, itu juga ngomongin pengungsi, gue sih nggak mau terlalu banyak komen soal itu karena takutnya ntar ada yang tersinggung atau apa. Tapi menurut gue Jerman itu juga udah mulai beda karena makin kesini makin banyak nerimain pengungsi, Orang refugees, imigran ya. imigran. Gue nggak masalah sebenarnya imigran, selama mereka itu maksudnya sesuai, terus ada background check. Yang jadi masalah adalah beberapa orang itu emang kesini terus nggak mau ngikutin aturan Jerman, maunya kayak dia punya aturan di negara dia bawa ke sini, terus udah dikasih uang dari pemerintah misalnya nggak diiniin gitu, nggak apa maksudnya kayak masih disuruh kerja, dikasih tempat tinggal apa, tapi males-malesan gitu. Jadi itu yang bikin orang Jerman pun juga nggak respect sih sama orang asing. Dan jatuhnya itu jadi ke kita semua nih, orang-orang asing yang di Jerman, karena dia mikirnya setiap orang asing itu kayak gitu, meskipun nggak semuanya juga sih mikir begitu. Makanya Tapi muncullah gerakan-gerakan yang AFD ekstremis itu ya. ya, maksudnya kayak yang ekstrim gitu ya, ekstrim kanan. Tapi maksud gue ya itulah udah beda banget sih. Dulu tuh nggak kayak gini gitu. Kayak beberapa kota bahkan kalau misalnya kita tinggal tuh udah nggak berasa kayak di Eropa sih, karena saking udah orang Jermannya udah dikit. Bener-bener.
Ya bener sih. Di Esslingen juga sebenarnya banyak kan orang imigran. Iya, orang imigran. Imigran. Tapi masih mending Masih loh di mending. sini Di Baden. dibanding di Hessen, to be honest. Ya bagus lah. Esslingen sister. Iya, terus kalau misalnya ngomongin orang-orangnya gimana, lumayan beda sih pengalaman gue, karena dulu gue pas S1 pun gue nggak ada temen Jerman sama sekali, yang maksudnya yang ngajakin gue ngomong atau apa ya. Jadi kayak Oh iya? iya, Oh, gue maksudnya- bahkan tuh hari pertama gue ini ospek, S1 lu kebanyakan temennya apa? mostly India? orang Jerman. Nggak ada. Mostly orang Jerman. Gue tuh orang pertama gue orang Indo sendiri di Fachbereich gue, di fakultas gue. Terus gue tuh bertiga temenannya, jadi gue orang Korea, orang Vietnam. Sisanya orang Jerman. Tapi nggak ada yang friendly banget, nggak ada yang mau temenan gimana. Karena waktu itu gue pernah coba mau temenan sama mereka, karena ekspektasi lu setelah lu lulus college, wah kuliah di uni Jerman nih, pasti kan lu mau nyari ini ya, maksudnya orang yang buat latihan bahasa, terus Ya. buat kenalan sama orang Jermannya. Iya. Tapi itu nggak terjadi di gua. Itu karena cuman sebatas ekspektasi ya. iya, itu juga yang bikin gue tuh sempat mikir apa gue salah uni ya. Ini uni tuh literally nggak open buat orang asing. Itunya anak-anaknya yang gue rasa. Jadi gue sempat hari kedua tuh berusaha banget ngobrol sama orang Jerman, sampai dia tuh nggak ada internet, gue yang inisiatif kayak, lu mau pakai mobile data gue nggak, kota gue nggak, Anjir. buat kita bikin schedule juga. Terus kayak oh yaudah boleh deh. Terus selesai itu nggak ada ngomong makasih, nggak ada ngomong apa. Terus besokannya meskipun kita hari ini ngobrol nih, Iya. besokannya misalnya gue mau nyapa gitu, dia langsung pada kayak buang muka gitu, karena kayak mereka udah ada Gengnya grupnya. sendiri. Oh my god. Tapi kalau mereka temenan sama orang Latin Amerika, nah demen tuh mereka. Tapi kalau sama orang Asia, Asia. dulu ini belum ada belum pandemi nih. Korea belum kayak sekarang. Dulu mereka kalau sama orang Asia sama orang hitam tuh paling ogah. Kalau di kuliahan gue, maksudnya ini gue berdasarkan pengalaman gue ya, dan gue tahu nggak semua orang ngalamin kayak gue, dan itu bagus. Sebaiknya nggak usah ngalamin, karena jujur gue waktu itu sempet lumayan stres ya. Tahun pertama kuliah kayak gitu. Udah gitu ada dosen yang rasis juga, kayak jadi lu dipisah, jadi yang Auslander, yang foreigner itu dipisah sama yang orang Jerman. Terus kita yang foreigner disuruh baca teks Jerman, terus yang orang Jerman disuruh nilai apakah cara baca kita udah bener apa enggak. Sumpah? Iya, for real. Oh my Sumpah god. beneran gue nggak bohong. Wah gila sih itu. Itu parah banget. Tapi at that time kita tuh nggak ngeh kalau itu tuh tindakan Sebenarnya, rasis gitu iya, loh. Ngerti iya, gak sih? iya. Gue kira kayak dia cuma mau Ngetes aja, memperbaiki Aussprache kita atau gimana. Tapi padahal sebenarnya there's nothing wrong if you have an accent gitu loh. Iya, Karena iya, maksudnya kayak bahasa ibu lu tuh bukan bahasa Jerman, and it's okay gitu. Maksudnya lu tuh orang ini, sama kayak kita ngomong bahasa Inggris, mungkin kita nggak bakal kayak orang British atau kayak orang Amerika gitu. Exactly. Dan itu nggak apa-apa gitu maksudnya. Nah itu dia sih salah ngomong satunya. Inggris. Jadi itu sih pengalaman gue lumayan buruk ya. S1 tuh kayak gitu. Dari segi orang-orangnya. Jadi gak banyak tuh gue dulu temenan sama orang Jerman. Iya sih. Tapi gue juga di sini gue cuma di kelas gue cuma satu doang orang Jerman. Yang S2 sekarang udah ya, beda S2. sih sekarang. Tapi kayaknya S1 S2 ntar kita ngomongnya beda lagi ya. Iya. Soalnya ngomongin tentang kalau orang-orang S1 S2 dan orang-orang Jermannya kayaknya lebih spesifik lagi gitu. Iya. Nah, cuman balik lagi ke ekspektasi sama versus realita, yang menurut gue lagi beda lagi tuh adalah jam buka toko. Nah iya itu bener banget. Jam tuh. buka toko ya guys, di sini tuh tutup jam maksimal jam 8. Bahkan mostly ada yang tutup jam 7. Iya. Ada yang tutup jam 6 kalau kafe beberapa. Hari Minggu tutup. Bakery gitu. Hari Minggu Minggu tutup. Lu bayangin Gak ya. ada mall yang buka. Lu cuma punya, misalnya nih, let's say lu cuma punya free time Sabtu sama Minggu. Hari Minggu tutup. Jadi kayak Lu lah, mesti belanja Sabtu. aku mesti belanja Sabtu. Sedangkan terus- Sabtu mau istirahat misalnya, Iya. Senin sampai Jumat udah kerja, atau Sabtu gue ada kuliah dulu, kayak Iya. gue harus gimana gitu. Terus kayak
nggak bisa jalan-jalan. Terus kayak shopping mall juga kebanyakan tutupnya tuh ya jam 8. Jadi kalau misalnya lu mau jalan-jalan nih sama keluarga lu atau sama temen lu tuh udah jam 8 tuh udah harus pulang. Ya udah cabut, udah tutup. Tuh gue kaget sih jujur, karena gue anak mall banget kan dulu di Jakarta. Di Jakarta bahkan bisa nonton bioskop tengah malam, malam, midnight. Ada midnight, gila. Nah di sini tutup, apa toko semua tutup. Hari Minggu yang buka cuman hari Minggu yang buka cuma restoran sama kafe, itu pun nggak semuanya. Dan juga toko-toko baju nggak buka. Padahal kayak asik nggak sih lu tuh sambil jalan-jalan lihat-lihat kayak window shopping gitu. Tapi ini nggak buka. Itu satu yang gue kaget lagi. Sama nggak ada AC. Itu iya sih, gue kaget parah sih. Gue kamar apalagi. Gue sebenarnya udah di sounding sih sama lo, sama engkau gue, sama adik gue, kayak emang Jerman tuh nggak ada AC. Tapi gue kayak ngerasa mungkin di sana dingin kali ya apa gimana. Tapi ternyata depends on the weather dan also depends on the season. Kayak kalau summer lu nggak ada AC, wah gila, panas banget coy. Itu kayak ya mau dibilang Bekasi, Surabaya panas, Pekanbaru panas banget. Panas gitu. Mungkin emang bukan matahari yang ngegosongin langsung, tapi itu panasnya tuh yang panas bisa bikin dehidrasi gitu loh. Soalnya gue juga baru nyadar ya, kayak kenapa di Indonesia gue bisa tahan sama panas di Indonesia yang sampai 33, 34. Tapi giliran di Jerman yang panasnya 31, 27, itu gue rasa kayak panas banget. Gue sadar ternyata di Jerman tuh tipe panasnya beda. Kalau di sini tuh trocken weh, kayak dry, kering banget. Kalau kita kan masih humid ya, masih bener. Jadi masih ada kayak, ngerti gak sih, kalau di sini karena udah kering banget dan panasnya terik, jadi panasnya tuh nyampe nusuk ke kulit sampai yang kayak perih kebakar gitu loh. Iya. Itu sih yang gue rasain di sini. Dan lu bayangin gak ada AC. Jadi itu yang gue kayak gila, ini mau gimana, panas banget. Jadi makanya gue baru kayak ada kipas angin kan. Lu bayangin ya kalau di Indo orang tidur pakai kipas angin tuh kayak waktu zaman mati lampu deh. Ya maksudnya kayak ya kalau di rumah bener. Ya paling itu sih dulu ya, zaman gue baru datang, ekspektasi realita gue itu. Sama soal urus-urus dokumentasi administratif gitu-gitu ya. Iya, kaget gue. Gue tuh kan pertama kali datang itu kan gue masih kayak meraba. Lu pasti juga gitu gak sih? Kayak meraba-raba, aduh gue harus apain nih, gue harus ngapain. Pertama harus unmelden, terus udah gitu gue juga mesti ngurusin soal Steuer ID dan lain-lain. Nah, yang paling lucu adalah gue ngurusin tax ID atau Steuer ID itu. Jadi kan gue ngurusin itu. Dan katanya kalau kita habis unmelden atau registrasi di sini, setelah itu 2 minggu maksimal kita bakal dapat dikirim. Turns out gue nggak dapat apa-apa. Gue nggak dapet suratnya gitu. Padahal gue butuh itu buat lapor ke insurance gue, sama buat gue lapor nantinya kalau gue mau nyari kerja. Ternyata tidak ada. Terus gue kayak lah, kok gue nggak dapet ya nih Steuer ID. Akhirnya gue harus bikin appointment. Dan dari appointment itu, maksudnya gini loh, kalau kalian mau ngurus sesuatu, kalian tuh harus bikin appointment. Iya. Di sini tuh harus bikin appointment. Gak semua kota harus gitu sih, tapi mostly harus bikin appointment. Dan gak bisa datang langsung ya. Gak bisa, lu bakal diusir. Lu tuh bakal diusir kalau lu gak punya appointment. Dan begitu lu datang dengan appointment, itu belum tentu tuh masa lalu langsung beres gitu. Dan untungnya sih kemarin gue langsung beres. Karena lu tau gak sih, masalah Steuer ID itu adalah tax ID, kayak nomornya doang yang lu butuhin gitu. Dan dia tuh cuman ngurus bareng 5 menit. Jadi sebenarnya Steuer ID gue tuh udah ada, dia tinggal ngeprint doang masuk. Jadi yang dilakukan adalah dia ngeprint, masukin ke amplop, dia kayak oh ya ini ya Steuer ID lu, 5 menit coy. Sedangkan gue nungguinnya itu udah 2 minggu, 3 minggu bahkan sekaligus gue ketemu dia. Gue sampai kayak gak habis pikir kayak, lo ngapain, kerja lo tuh ngapain, kayak lo tuh diem doang apa gimana. Kayak Steuer ID gue gak dikirim-kirim sampai gue harus bikin appointment dan datang ke tempatnya untuk effort. Woi, Steuer ID gue mana? Kayak itu salah satu yang menurut gue tuh kayak gila ya, ini kan negara maju ya. Kok lu
maksudnya kok sama sih kayak di Indo. Ada juga PNS yang nggak bener ternyata. Administratifnya kok kayak gini, yang mesti lu kayak digituin. Masalahnya kalau di Indo lu bisa nyogok atau bisa pakai joki, kalau di sini lu nggak bisa. Jadi kayak makin bikin lu stres gitu. Itu sih yang waktu gua awal-awal ngerasa kayak ih gila ya nih ekspektasi realita ini. Kalau lo gimana? Iya sih, kalau misalnya ngurus dokumen sih gue puji Tuhan belum pernah ada yang ini ya, maksudnya bermasalah atau gimana. Cuma gue tahu banyak orang yang dipulangin, maksudnya karena dokumen. Terus kayak maksudnya mereka ya itu, kalau misalnya mau ngomongin perpanjang visa, perpanjang apa segala macam, ngurus-urus, gue tuh ngerasa kayak dia tuh makin mau mulang-mulangin student asing gitu loh, paham gak sih? Kayak karena udah kebanyakan, jadi kayak mereka sebisa mungkin orang yang misalnya ini lu udah kelamaan nih kuliah, bisa-bisa langsung deportasi gitu loh. Kayak terus kita kan misalnya orang asing tuh kadang nggak tahu aturannya gimana, padahal sebenarnya kita punya hak loh, misalnya sampai berapa tahun untuk kelarin kuliah gitu. Kalau misalnya orangnya panik nggak tahu, bisa-bisa kayak aduh ya udah deh gue deportasi, udah gue pulang deh gitu. Padahal sebenarnya kita bisa ngajuin banding, kita bisa kayak ngurus gitu. Jadi kayak kadang tuh yang nggak fair adalah mereka itu banyak ngurusin imigran, tapi ngurusin student tuh ogah. Padahal kita tuh bayar stoyer karena kita kerja juga, terus kita kuliah, kita nggak ada bantuan finansial sama sekali dari negara. Terus maksud gue kayak kenapa lu malah orang-orang kayak kita yang lu mau pulang-pulangin, justru imigran yang maksudnya ngeberatin negara lu. Kadang juga mereka ada background kriminal, terus apa? Iya, terus kayak bantuannya tuh dikasih cuma student yang mau belajar doang. Iya, dan sorry tuh saya maksudnya kayak kita tuh di sini tuh tenaga apa ya, kalaupun kita lulus kuliah, lulus ausbildung, kita tuh ini loh apa namanya, tenaga kerja terdidik gitu loh, bukannya yang kayak kayak maksudnya mereka aja imigran datang ke sini bahasa Jerman nol, mereka harus disprakursin lagi, itu pun negara yang biayain. Jadi kayak sebenarnya gue tuh nggak masuk di otak gue. Lo lebih banyak dapet support, tapi lo bikin negara ini jadi goyang, sedangkan kita yang datang dengan tangan baik-baik, malah bikin susah gitu kan, malah disusahin gitu. Makanya itu yang gue nggak habis pikir. Maksud gue, lo kalau mau bantu, apalagi misalnya Jerman tuh negara yang kayak paling ini urusan Menschenrechte, semua tuh harus Gleichberechtigung lah, kayak semua tuh harus dilihat sama, harus ini apa, semua orang punya hak. Ya fair lah, gue bilang. Maksudnya kalau emang maksudnya ada orang yang emang harus dipulangin, deportasi karena emang dia nggak apa parah banget nih, kok nggak kompeten, kriminal apa, ya udah nggak masalah. Tapi yang gue nggak suka adalah kadang tuh hidup kita perpanjang visa tuh benar-benar di tangan yang ngatur. Kalau yang ngurus itu dia bad mood, kita tuh bisa aja dikasih visa tuh semau dia, tanpa alasan yang jelas. Iya, benar-benar gitu loh. Maksudnya ih apa sih lu gitu, maksud gue kayak kadang gila banget apa ya, hidup di tangan imigrasi tuh bener banget, kayak itu tuh bener banget. Dia tuh bisa ngomong apa aja dan lu tuh bisa dideportasi saat itu juga. Jadi apa ya, itulah menurut gue kalau ngomongin ngurus visa di sini ya, dokumen segala macem, PNS-nya, aduh itu mah udah bikin pala gue puyeng. Pusing ya. Iya, karena maksudnya menurut gue kayak mereka untuk sekaliber negara maju nih belum bisa sistemnya menurut gue yang fair, yang apa gitu. Ya masih ada kayak ternyata negara maju pun ada kekurangan kayak gini ya. Iya, maksudnya enggak ini. Tapi kalau ngomongin tentang ekspektasi realita juga, sebenarnya ada banyak hal sih yang gue senang juga ya. Meskipun hari ketiga gue nyampe di Jerman, gue nangis ya guys, karena gue kayak iya gue nangis, terus gue kayak gue nggak bisa survive di sini, gue mau pulang. Kayak gue nggak suka gue tinggal di sini, karena mungkin karena gue ya salah satu faktornya sebenarnya lu sendiri sih, soalnya di sana juga kan. Benar, gue sendiri di ini jauh, dan gue kayak ya itu ya, gue udah settle di Indonesia dan sekarang gue mulai lagi hidup gue baru di Jerman. Banyak hal yang gue ngerasa kayak aduh kayak gue nggak bahagia dari sini, tapi ya ternyata banyak hal-hal yang sekarang kalau gue rasain bikin gue bahagia juga sih. Yang gue realize adalah kalau di Eropa atau di Jerman, kalau setidaknya lu punya uang, lu tuh healingnya lah istilahnya, kalau kata-kata orang Indo ya, lu tuh misalkan lu ngerasa
work life balance nih, atau ya work hard play hard. Jadi kayak misalnya lu udah capek banget, orang tuh healingnya kan kalau di Indo kan staycation atau misalnya ke mall. Sedangkan kalau di Jerman itu memang lu tuh bisa ke negara-negara yang terdekat, dan banyak yang udah include ke Deutschland Ticket. Jadi lu bayarnya udah satu sekaligus, nggak perlu bayar tambahan. Lu bisa jalan-jalan ke negara perbatasan, lu bisa jalan-jalan ke negara lain dengan harga yang sangat affordable. Jadi itu menurut gue salah satu privilege yang emang menurut gue realita tinggal di Eropa tuh, khususnya di Jerman tuh ternyata fine, enak juga ya, bisa jalan-jalan ke sini. Tapi dengan catatan punya uang buat jalan-jalan. Tapi sebenarnya meskipun gak punya uang juga bisa sih, kayak gue kan sering banget jalan-jalan ke deket-deket sini, dan kayak ya udah masih affordable dan nggak perlu keluar duit lagi gitu. Paling cuman buat misalnya naik atau apa. Dan orang di sini tuh banyak yang suka wandern, maksudnya hiking ya kan. Itu lebih juga banyak salah wisata satu alam sih daripada ke mall. Makanya mallnya tuh nggak bagus kayak di Indo, nggak bakalan gede. Lu bakalan jarang banget nemuin mall yang gede kayak gitu. Banyak kan outlet di jalan ya, outlet besar kayak Louis Vuitton. Louis Vuitton yang gede di pinggir atau ada apa. sih kayak misalnya bagian kota yang emang buat belanja kayak shopping district gitu ada. Ya itu benar. Tapi kalau di Indo tuh kayak ini Bella Villaggio, yang gue belum pernah kesana sih. Apaan tapi tuh? Itu tuh jadi kayak satu tempat di Karawang atau di Cikarang ya, gue nggak tahu. Itu tuh satu tempat isinya tuh brand-brand mahal, kayak ada Tory Burch atau Adidas, di Karawang? Nike. Yoi. Kayak Karawang cuma jualan beras. Enggak coy. Jadi itu dibikin satu tempat gitu, kayak outlet sini persis, dibikin konsepnya kayak gitu. Dan akan selalu ada kayak misalnya Black Friday atau apa gitu. Jadi konsepnya benar-benar sama kayak di sini sih sekarang. Maksudnya di Indo. Di luar negeri juga ya. Ya jadi menurut gue emang ada banyak hal yang bikin gue kayak shock. Oh, Jerman gini. Tapi banyak juga yang bikin gue kayak oh ya sekarang sih gue bisa lebih I'm happy tinggal di Jerman. Dengan segala kebobrokannya dengan segala hal-hal ini gitu sih menurut gua. Ya mungkin segitu dulu kali ya tentang kali ya, paling itu aja sih realita hidup di Jerman ini. Mungkin nextnya kita bakalan ngobrolin tentang tinggal juga di Jerman, tapi bahas tentang sistem edukasinya. Betul. Karena kan kita berangkat, gue dari S1 di Indonesia, S2 di Jerman. Sedangkan lo kan S1-nya di Jerman, S2-nya juga di Jerman gitu. Jadi kita masing-masing pasti punya POV yang berbeda, dan gue rasa itu mungkin bisa ngebantu teman-teman yang lagi nyari-nyari tahu tentang edukasi di Jerman. Karena lo ngasih perspektif dari sisi itu, gue kasih perspektif dari sisi gue yang berbeda. Mungkin juga ada yang nanya Fabrainya beda kan kita, ya kan, lu median, gue MBA bisnis. Jadi pasti ada banyak hal-hal sisi yang berbeda sih. Gitu deh teman-teman. Semoga pembicaraan kita kali ini ada inilah memberikan perspektif ke teman-teman kayak gimana sih di Jerman, realistisnya gimana. Karena sebenarnya inti kita tuh ngomongin ini adalah yaitu kita berangkat dari keresahan kita di sini, apa yang menurut kita mau kita share yang baik gitu. Atau yang misalnya buruknya di Jerman tuh juga kayak gimana. Karena kan selama ini misalnya di sosmed selalu digembar-gemborinnya enak loh sekolah di Eropa, enak loh tinggal di Eropa. Meromantisasi. Lo sebenarnya happy gak sih ketika ada orang yang kayak ngerasa gila enak ya hidup di sini, mengglorifikasi dan meromantisasi hidup di Eropa? Gue tuh What's your opinion? Kayak gue tuh sebenarnya kalau misalnya jawab kalau to be honest, gue tuh nggak terlalu, maksudnya gue ngerti point of view mereka yang kayak gila ya di Eropa. Karena kalau misalnya gue di posisi mereka, mungkin gue juga bakal mengatakan hal yang sama. Tapi mungkin karena gue di sini dan gue banyak mengalami hal yang mungkin teman-teman di Indo juga nggak tahu realistisnya gimana gitu kan. Jadinya gue kayak rada apa sih gitu. Tapi karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain, mereka nggak ngelihat apa yang kita lihat. Betul. Sebenarnya itu sih. Ya, ini juga bakalan kita bahas sih nanti, misalnya sistem pendidikan segala macem. Karena benar-benar beda banget ya perspektif kuliah di sini tuh. Karena menurut gue
udah banyak lah orang di luar sana yang ngomongin tentang romantisasi Jerman, romantisasi hidup di Eropa, glorifikasi hidup di sini. Tapi menurut gua nggak pernah ada yang bahas dari sisi lainnya gitu. Dan menurut gua sebenarnya kayak gue mau kasih perspektif baru aja sih di luar dari teman-teman yang selalu bisa ngomong kayak anjir enak banget lo hidup di sana, enak banget lo gini-gini. Bukannya kita jadi kayak nggak bersyukur dan itu juga bukannya kita nggak bersyukur, tapi kita cuma pengen kasih lihat kayak lu kan hidup itu harus realistis ya. Lu harus lihat dari sisi emang oke-nya, tapi lu juga harus lihat dari sisi yang kayak emang ini loh hal yang harus lu hadapin gitu. Ya itu sih kayak maksudnya intinya adalah kayak kita tuh bukannya yang jadi gue takut ya orang tuh menganggapnya kayak nih si Tehila si Jessica nih bahas Jerman jelek-jelek mulu, tapi kalau di sana atau misalnya kayak lu nggak mau orang ke sana, itu bukan sama sekali bukan pikiran gue. Kita juga bakal bahas tentang chance gimana orang mau kesini atau ada. Karena maksudnya itu juga balik lagi ke personality orangnya masing-masing dan itu juga hidup lu gitu loh. Kita juga nggak mau ngatur kayak gue ke Jerman lah siapa gue, negara sini aja, maksudnya rakyat sininya juga bukan gitu. Benar. Jadi kayak lebih mau ngasih tahu emang faktanya gini. Ini sisinya yang baik ini, sisi yang nggak baiknya ini gitu. Tapi ya at the end kalau kalian mau kesini atau emang personality kalian cocok, mungkin ada orang-orang yang emang cocok tinggal di sini petarung. gitu. Jiwa fight, independent woman. Kalau kalian merasa kayak aduh hidup gue terlalu mudah, lu mau dong, mendingan kesini karena mental lu tuh dibanting-banting, diinjak-injak, diperes sampai kalau misalnya kehidupan lu tuh bener ya tiba-tiba tuh semuanya oke. Kayak everything is good, it's fine. Lu tuh wondering kayak anjing kayak dikit lagi gue bakal kena sial karena kayak seringnya pahit di sini. Aduh sedih banget ya, tapi begitulah teman-teman. Jadi kita nextnya bakal ngomongin soal lebih ke edukasinya ya. Oke, thank you banget loh yang udah dengerin sampai sekarang, sampai detik ini. Dan buat support kalian untuk yang suka nge-like dan suka nanyain. Kadang ada yang nanyain ke gue kapan podcast lu nayang lagi. Gila gak sih udah mulai gila. Gue tuh sampai kayak ini orang tuh cuma trying to be nice apa emang beneran denger gak sih? Tapi gila apapun yang kalian kasih tuh sebenarnya sangat berarti sih. Jujur kayak kalau kalian gak sincere pun ya gak apa-apa, kayak itu banget beneran support kita banget. Iya bener. Thank you banget teman-teman. Guys, thank you so much. Gue cuma mau kasih lihat apa tuh? Labu. Kayak kadang lu mikir gak sih kita umur segini malah jadi lomba-lombaan beli labubu? Karena rumah gak kebeli. Jadi daripada pusing rumah gak kebeli, mending gue beli labubu. Aduh, kenapa jadi bahas si labubu? Iya sih bener banget. Sekarang ya kayak yang kayak gini-gini aja kita. Kayak maksudnya umur kita tuh kalau dibandingin sama umur nyokap kita yang dulu misalnya udah beli rumah, beli ini, beli mobil. Waduh, itu kayaknya topik lain yang harus kita bahas. Karena itu juga gue gatel banget untuk ngomongin itu. Untuk anak-anak Gen Z dan milenial seperti kita. Oke deh guys, thank you so much. Selanjutnya. Oke, bye, ciao.